Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi Sikejap BKPSDM Kabupaten Deli Serdang. Adapun tampilan awal dari aplikasi Sikejap BKPSDM Kabupaten Deli Serdang adalah tampilan login, di mana pada bagian bawah tampilan login akan terdapat tombol aktivasi, di mana tombol aktivasi ini adalah diperuntukkan untuk melakukan aktivasi kode yang telah diberikan oleh admin dari aplikasi Sikejap. Adapun kode aktivasi yang akan kita gunakan di sini sebagai contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Bagaimana melakukan aktivasi kode tersebut? Yaitu dengan cara klik tombol aktivasi, lalu akan muncul tampilan pop-up untuk memasukkan kode aktivasi. Lalu, masukkan kode aktivasi yang telah diberikan oleh admin dari aplikasi Sikejap. Setelah itu, Bapak Ibu bisa klik tombol aktivasi untuk masuk ke tampilan formulir aktivasi akun. Pada formulir ini akan ditampilkan biodata Bapak Ibu masing-masing. Di bagian formulir ini, Bapak Ibu hanya diminta untuk mengisikan username dan password yang akan digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi Sikejap. Adapun username yang akan saya gunakan di sini adalah user 1 dan password yang saya gunakan saya samakan dengan user yang saya buat, yaitu user 1. Pada bagian inputan konfirmasi password harus sama dengan password yang diisikan tadi, yaitu user 1. Setelah biodata atau username dan password Bapak Ibu telah masukkan, Bapak Ibu bisa langsung klik aktivasi untuk melakukan proses aktivasi. Silahkan klik tombol aktivasi, lalu tunggu hingga muncul tampilan notifikasi seperti ini. Dari notifikasi ini, bahwasannya diinformasikan operator dengan kode aktivasi tadi sudah berhasil diaktifasi dengan user yang dibuat, yaitu user 1 dan password dengan nama user 1. Setelah melakukan aktivasi akun melalui kode aktivasi yang diberikan oleh admin Sikejap, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke dalam aplikasi dengan memasukkan username dan password yang telah Bapak Ibu buat tadi. Sebagai contoh, username yang saya buat adalah user 1 dan password yang saya buat adalah user 1 juga. Jika sudah yakin untuk memasukkan user dan password, Bapak Ibu bisa klik login, tunggu sampai tampil halaman dari aplikasi Sikejap. Pada navigasi tampilan aplikasi Sikejap, Bapak Ibu dapat melihat navigasi sebelah kanan dan sebelah kiri. Pada navigasi sebelah kanan adalah nama dari Bapak Ibu masing-masing, di mana ketika Bapak Ibu klik nama tersebut, maka akan terlihat login terakhir Bapak Ibu masing-masing. Untuk keluar dalam aplikasi, Bapak Ibu bisa klik tombol sign out untuk keluar dari aplikasi. Lalu sebelah kiri dari tampilan aplikasi terdapat nama dari aplikasi kita, yaitu Sikejap. Lalu akan muncul tampilan user yang sedang login dan waktu pengaksesan kita. Adapun menu yang kita gunakan di sini adalah menu jadwal tahapan. Pada menu kelola data hanya diperuntukkan bagi administrator. Bapak Ibu bisa melakukan klik menu jadwal tahapan, lalu terdapat dua menu lagi, yaitu data jadwal tahapan dan finish, di mana data jadwal tahapan adalah menu untuk menampilkan data tahapan yang sedang kita lakukan pada tahun ini. Sedangkan finish adalah daftar dari data tahapan yang sudah kita selesaikan di tahun-tahun sebelumnya. Di sini Bapak Ibu bisa klik data jadwal tahapan, lalu akan muncul tahapan yang akan Bapak Ibu kerjakan. Pada tampilan ini akan terlihat batas waktu pengerjaan pada masing-masing tahapan. Jika Bapak Ibu ingin melakukan pengelolaan tahapan, Bapak Ibu bisa klik nama kegiatan. Contoh di sini saya ingin melakukan pengelolaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah. Pada tampilan awal data tahapan yang kita pilih akan terlihat beberapa menu, yaitu menu kembali dan menu validasi. Di mana menu kembali ini diperuntukkan untuk kembali ke data tahapan kita. Sedangkan menu validasi adalah untuk mengisi jumlah rencana laporan kita. Adapun di sini juga akan terlihat sisa waktu dalam pengerjaan. Untuk melakukan pengelolaan data tahapan yang kita pilih, kita harus masukkan dulu jumlah rencana laporan kita.
Misal contoh, saya ingin melaporkan sebanyak 9 dokumen. Maka saya klik validasi, maka proses pengelolaan akan bisa kita lakukan. Oke, saya akan jelaskan beberapa tombol navigasi, yaitu pertama cetak. Tombol ini diperuntukkan untuk menampilkan hasil. Ini akan saya tampilkan setelah kita melakukan pengelolaan nanti. Oke, selanjutnya di sini terdapat kategori tahapan. Maksudnya dari kategori tahapan ini adalah kategori yang kita lakukan dalam melakukan rincian belanja. Contoh, karena ini adalah pengelolaan administrasi keuangan, berarti berkaitan dengan keuangan atau gaji atau honor. Maka kita pilih kategori tahapan, lalu kita cari honorarium. Contoh, kita pilih honorarium tim penyusunan jurnal buletin majalah. Atau kita pilih honorarium narasumber pembahasan. Ini jika kategorinya honorarium. Setelah kita pilih, maka akan muncul nama kategori belanjanya, yaitu honorarium narasumber pembahas, moderator, dan pembawa acara. Klik tambah untuk menambahkan kategorinya. Ketika kita klik tambah, maka pada bagian bawah akan muncul kategori baru dengan nama honorarium narasumber pembahas, moderator, pembawa acara. Setelah itu akan muncul tombol tambah rincian untuk menambahkan rincian pada honorarium narasumber. Untuk menambahkannya, Bapak Ibu bisa klik tambah rincian, lalu masukkan pilih kategori yang kita buat tadi, honorarium narasumber, lalu masukkan rincian belanjanya. Kita tinggal pilih mau memasukkan narasumber eselon kah, narasumber pejabat kah, atau honor saksi. Di sini saya ingin masukkan misalnya honor pembaca doa. Maka di sini akan muncul harga yang sudah ditentukan oleh admin dari si Sekejap yang sudah memiliki standar. Pada bagian spesifikasi, Bapak Ibu bisa masukkan secara manual jika ingin memasukkan spesifikasi. Lalu setelah itu, di sini terdapat jumlah barang atau jumlah orang yang melakukan pembacaan doa. Semisal saya buat di sini yang yang honor pembaca doa hanya 1 orang. Lalu saya klik tambah, maka akan menambahkan 1 rincian belanja, yaitu honor pembaca doa dengan memunculkan harga satuan dan harga total. Selanjutnya, jika Bapak Ibu ingin menghapus bagian rincian belanjanya, bagian dari rincian belanja, Bapak Ibu bisa klik hapus atau bisa melakukan edit untuk melakukan modifikasi dari rincian belanja tersebut. Contoh, saya klik edit, maka akan muncul tampilan jumlah dan detail rincian yang ingin kita ubah. Selanjutnya, jika ingin menghapus, Bapak Ibu bisa klik hapus, maka akan tampil apakah ingin menghapus atau tidak. Jika kita klik hapus, maka dia akan menghapus. Jika kita klik batal, maka dia akan kembali. Oke, selanjutnya jika Bapak Ibu ingin menghapus satu kategori ini, Bapak Ibu bisa langsung klik tombol hapus dari kategori ini, lalu klik hapus, maka seluruh data yang terdapat pada kategori ini akan terhapus. Oke, kita praktekkan ya Bapak Ibu. Kita contohkan ingin menghapus honor pembaca, klik hapus, maka data honor akan hilang. Oke, kita tambahkan lagi rincian belanjanya. Kita tambahkan misalnya ada ada 2 rincian belanja. Oke, jika kita ingin menghapus satu kategori ini, Bapak Ibu bisa langsung klik kategorinya, lalu klik hapus, maka seluruh datanya akan terhapus. Jadi sesimpel itu Bapak Ibu. Oke, jika setelah kita menginputkan, kita ingin melakukan cetak laporannya, Bapak Ibu bisa klik tombol cetak. Di sini terdapat tombol cetak, lalu pilih tempat dicetak. Contohnya adalah Deli Serdang. Lalu saya buat tanggal cetaknya adalah tanggal sekarang atau tanggal sebelumnya. Lalu spasi tanda tangan ini adalah diperuntukkan untuk memberikan jarak antara tabel dan tanda tangan. Misal saya buat spasinya 1 dulu. Lalu saya klik cetak, maka akan tampil tampilan untuk mencetak tahapan yang telah kita kelola tadi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan penyesuaian kertas di sini. Misalnya mau bentuknya landscape, ukuran kertasnya legal atau A4 dan sebagainya. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klik print atau ubah dia menjadi PDF. Oke, klik save, maka dia akan otomatis mendownload filenya. Oke, setelah kita download, kita bisa lihat hasil dari cetakan kita.
Ini adalah hasil dari laporan tahapan kita yang akan kita ajukan ke bagian pengelola Sikejap. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Sekian penjelasan dari saya tentang penggunaan aplikasi Sikejap BKP SDM Kabupaten Deli Serdang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.